kelompok 7. Hari ini kami sedang berkunjung di salah satu UMKM yang ada di Kota Batu nih. Nah, nama UMKM-nya itu Heru Mobil Service. Nah, lokasinya di mana nih? di Jalan Insinyur Soekarno nomor 155 Kota Batu. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Olive. Aku Naswa. Dan aku Sabrina. Selanjutnya, yuk ikuti keseruan kita. Nah, di sini kita udah bersama pemilik sekaligus mekanik utama dari Heru Mobil Service. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Boleh dikenali dulu namanya siapa? Nama saya Heru Suwandana, Oke. pemilik bengkel HMS Girik atau Heru Mobil Service. Oke. Jadi Pak Heru, kita di sini mau nanya-nanya terkait bisnis ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritain dulu nggak gimana sih usaha ini tuh mulai berdiri? Kalau mulai berdiri kan saya meneruskan usaha dari orang tua. Saya orang tua saya mendirikan bengkel ini perkiraan tahun 1970-an. Oke. Jadi- Kalau waktu mendirikan bengkel itu kira-kira motivasinya pernah nggak diceritain gitu? Kalau motivasi jelas dari orang tua. Soalnya kan pertama kali mendirikan bengkel, kepingin usahanya tetap jalan, akhirnya ya saya mau nggak mau harus tetap bisa menjalankan bengkel ini. Oke, seperti itu ya. Dari bisnis yang udah jalan ini kira-kira layanan apa aja sih yang biasanya diberikan ke pelanggan? Kalau biasanya untuk pelayanan yang umum itu kayak servis ringan, tune up, cek rem. Tapi untuk yang berat ya kayak turun mesin, ya banyak untuk elektrikal juga Oke, mengerjakan. berarti sangat bervariasi ya. Kalau dari pengalaman selama ini, dari selama usaha ini udah berdiri, kira-kira pelanggan yang paling sering datang tuh kira-kira mintanya tuh layanan yang kayak gimana? Kalau yang lebih sering sih perawatan ringan kayak tune up, ganti oli atau rem. Tapi ya 50-50 sama kayak turun mesin itu juga sering. Oke. Kalau dibandingkan dari usaha lain di sekitar nih ya, mungkin sama-sama di bidang bengkel, kira-kira yang bikin usaha ini beda tuh menurut Pak Heru sendiri apa? Untuk yang bikin beda sih kepercayaan pelanggan. Walaupun di sekitaran sini banyak bengkel, tapi kalau udah pelanggan udah percaya pasti tetap ke sini. Oke, berarti loyal sekali ya pelanggannya. Kedepannya kira-kira punya ini nggak harapan atau tujuan tertentu buat mengembangkan usaha ini? Ya kalau harapan ke depan ya kepingin bengkel ini tetap berjalan dan lebih mumpuni lah dengan persaingan bengkel yang banyak dengan alat-alat yang lebih komplit lagi. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan menanyakan untuk terkait mengenai dengan lingkungan internal Iya. untuk operasional dan layanan. Kalau melihat kegiatan sehari-hari, alur kerja di sini tuh biasanya seperti apa? Mulai dari pelanggan datang sampai selesai. Ya kalau di sini mungkin kalau pelanggan customer datang, kita tanyakan dulu keluhannya, problemnya apa, baru kita analisa. Setelah kita analisa, kita tahu penyebabnya, kita bilang dulu biaya untuk part, biaya apa perbaikannya. Kadang kalau orangnya udah deal, udah oke, baru kita mengerjakan. Iya. Nah, dari proses itu apa yang menurut Bapak menjadi nilai lebih atau keunggulan dari layanan di sini? Ya kalau di sini bisa dipending sih. Kadang kan orang kita nggak tahu. Kita vonis harganya part mahal, perbaikan mahal. Tapi selama mobil itu masih bisa dipakai dulu, kadang kita tidak memaksa. Mungkin orangnya harus mengumpulkan uang dulu, baru kita boleh dibawa pulang lagi. Gitu. Apakah ada cara khusus yang Bapak terapkan agar kualitas kerja itu tetap terjaga? Kalau kualitas tetap saya yang paling mantau. Walaupun dikerjakan teknisi saya, itu tetap saya finishing, saya yang kontrol semua. Iya. Bagaimana dengan peralatan yang dipakai? Apakah sudah cukup mendukung untuk pekerjaan sehari-hari? Alhamdulillah kalau sampai saat ini alhamdulillah sudah mendukung, tapi masih banyak alat yang belum kita punya. Akhirnya kita pun merekomendasikan untuk kendaraan ke bengkel lain yang alatnya lebih kompatibel lagi. Iya.
Oke, selanjutnya saya mau tanya terkait sumber daya yang ada di sini nih Bapak. Nah, untuk menjalankan operasional ini ada berapa orang yang membantu di sini? Kalau di sini untuk kepala mekanik, kalau memilih bengkel saya, untuk yang membantu saya ada 2 teknisi mekanik tambahan. Oke. Nah, untuk pembagian tugasnya itu biasanya seperti apa di antara karyawan atau mekanik? Ya, kalau pembagian tugas untuk apa jenenge analisa kerusakan itu jelas dari saya sendiri. Baru untuk eksekusi baru saya kasihkan kepada teknisi saya untuk melakukan pembongkaran. Lalu untuk dalam mengelola tim ini, tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi? Kalau tantangan mungkin kebanyakan semua usaha sih dari karyawan. Karena karyawan di sini teknisinya muda-muda ya, kadang sulit lah kita suruh masuk kerja pun agak kurang tertib. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, tadi kan kita sudah mewawancarai Pak Heru sendiri selaku pemilik bengkel ini. Selanjutnya kita akan mewawancarai istri dari Pak Heru sendiri nih terkait manajemen keuangan yang ada di bengkel ini. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, yuk ikutin kita. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan istri Pak Heru nih. Sebelum itu bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Nama saya Ana, selaku dari istri Bapak Heru. Nah, saya izin bertanya-tanya ya Ibu terkait keuangan dan biayanya yang ada di bengkel ini. Nah, untuk kalau dari sisi keuangannya, bagaimana cara mengatur biaya operasionalnya itu? Untuk kayak setiap orang membeli onderdil itu sendiri, terus jasa ongkosnya untuk servis itu sendiri. Oke, tapi kalau dalam kondisi beberapa tahun terakhir, ini pendapatan di bengkel itu cenderung naik, stabil, atau berubah-ubah? Kadang stabil, untuk bulan ini itu ya lumayan agak menaik. Terus Oke, lalu untuk biaya terbesar dalam usaha ini itu dikeluarkannya untuk kebutuhan apa? untuk biasanya untuk beli alat-alat scan, terus beli alat seperti cek suhu radiator seperti itu, terus beli alat untuk mengangkat mesin. Kalau misal tempatnya di sini tuh sewa atau memang milik sendiri? Alhamdulillah milik sendiri. Milik sendiri. Ya. Berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk sewa ataupun bayar? Enggak. Enggak ada. Ya. Nah, untuk biasanya biaya keluaran ini itu per bulan, per harian, atau ketika stoknya habis aja? Per bulan. Itu rutin ya Ibu, per bulan? Rutin. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan pemasaran yang ada di bengkel ini. Nah, untuk dari bengkel ini itu untuk menarik pelanggan baru biasanya Bapak ataupun Ibu itu menggunakan cara apa saja? Apakah ada media sosial ataupun ada brosur dan lain sebagainya? Oh, dulu itu masih mengandalkan Google Map. Terus sekarang ada akun TikTok. Jadi suami saya bikin TikTok. Bikin video seperti iya, itu ya, video kayak promosi. perbaikan apa gitu. Iya. Apakah misalnya untuk, kan biasanya ada diskon atau apa gitu, pernah ada di bengkel ini diskon untuk misalnya servis gratis oli atau apa seperti itu? Masih belum. Masih belum Nggak ada, iya. Nah, selama menjalankan usaha ini bagaimana respon pelanggan terhadap pelayanan di sini? Alhamdulillah ini responnya selalu baik, puas gitu. Kadang ada kendala apa gitu, mau pakai apa, tapi orangnya masih memaklumi. Soalnya kayak spare part kan bukan dari sini, misalnya kan dari kayak pabrik kan, ya kayak gitu. Ada kendala kayak seperti itu sih. Tapi ya orangnya alhamdulillah responnya baik, ya. Kalau melihat dari kondisi sekarang nih, menurut Bu Ana sendiri itu bagian mana sih yang masih menjadi kelemahan dari usaha ini? Untuk kelemahan masih kurang
peralatan masih kurang lengkap di area bengkel. Jadi pas waktu bengkel rame itu sulit untuk cepet-cepet pengerjaannya gitu. Terus seperti nulis nota itu masih manual. Jadi belum pakai aplikasi digital apapun ya? Iya. Oke. Kalau kan dari udah disebutin tadi kan kelemahan-kelemahannya, kira-kira apa sih yang mau ditingkatin baik di bengkel maupun di tokonya ini sendiri? Untuk peningkatan lebih banyak stok kayak underdeal seperti kampas rem, terus panel, kampas matahari, kopling. Ya seperti ini oli juga perlu diperbanyak, seperti air radiator coolant juga. Kalau ada pelanggan yang datang terus tapi persediaannya nggak ada, itu kira-kira Bu Ana sendiri minta mekanik untuk nyarikan atau langsung merekomendasikan pelanggannya untuk cek ke toko lain? Itu seperti ya itu kayak misal ada customer itu ditawari untuk beli sendiri atau mekanis ini yang membelanjakan. Kadang biasanya orangnya pasrah untuk sama bengkel sini untuk membelikan onderdil itu ya. Jadi pihak bengkel yang membelanjakan. Jadi pihak bengkel memang bersedia untuk mencarikan onderdilnya. Iya, bersedia. Oke. Kalau dari melihat pola dari pelanggan yang udah datang, kira-kira dominan itu mereka nyarinya itu produk yang seperti apa kalau di toko? Produknya seperti itu kok kayak fan belt, terus kebanyakan kayak minyak rem, power steering, sama air coolant, air aki juga. Jadi kalau dari overall semua produk yang udah disediakan toko, kira-kira menurut Bu Ana sendiri itu kalau untuk kebutuhan bengkel udah mencukupi atau emang masih butuh mitra buat nyari produknya seperti itu? Masih butuh mitra juga. Seperti itu. Tapi kalau kemitraan sudah dilakukan ya? Sudah. Biasanya di toko mana? Di toko itu yang Batu Andi Motor seperti gitu. Oke. Jadi kalau untuk pembelian produknya itu biasanya dalam jumlah yang besar atau mungkin dicek dulu stoknya butuhnya berapa gitu? Biasanya dicek dulu stoknya di sini berapa, jadi nanti nambahnya berapa pieces gitulah, nggak sampai karton. Oke, terima kasih Bu Ana sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga usahanya lancar terus, selalu sukses dan juga semakin berkembang untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, tadi kan kita udah mewawancarai Bapak Ibu owner yang punya bengkel ini. Selanjutnya kita punya kegiatan menarik nih. Apa kira-kira nih? Kita akan melihat bagaimana kegiatan operasional yang ada di bengkel ini sekaligus room tour ya. Ya, room tour bengkel. Baik, ayo. Mungkin bisa langsung saja kita lihat di sebelah sini. Pak Heru, kita ketemu lagi. Mohon izin. Jadi kan tertarik banget ya udah denger informasi-informasi dari bisnis ini. Kalau boleh nih, bisa nggak nemenin kita buat room tour deh? Oh, untuk untuk bengkel ya sampai sini sih. Untuk parkiran bengkel biasanya untuk bagian dalam untuk pekerjaan berat. Yang di bagian sini alhamdulillah nggak ada mobil berat. Jadi untuk ini lagi proses penaikan mesin setelah turun mesin. Mungkin bisa ke jalan lagi. Nah, ini untuk lagi dikerjakan sambil nunggu spare part. Untuk biasanya mengerjakan di daerah sini sih. Untuk semua pekerjaan bengkel yang berat-berat dikerjakan di sini untuk perawatan ya. Oh, jadi Seperti punya ini. tempat penyimpanan peralatan Iya, sendiri ya? betul. Oke. Tapi untuk pengerjaan keseluruhan di bagian depan sini semua. Biasanya kalau yang pakai area ini tuh siapa? Semua sih. Semua teknisi, semua anak prakerin, anak PKL pun boleh di sini. Mungkin kalau untuk masuk sini hanya untuk pegawai. Oh, hanya untuk Iya, pegawai. hanya untuk pegawai.
Sekian kunjungan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita maupun pendengar yang ada. Sampai jumpa. Bye. Understand, I'm good, I'm good, I'm